Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan boleh bertemu kembali di dalam renungan pagi Embun Hermon. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita dengan berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, rahmat dan anugerah Tuhan di dalam kehidupan kami sampai hari ini. Kami percaya kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua adalah karena anugerah dan kemurahan Tuhan. Bapa, kami mau kembali mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, supaya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi iman kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini dari Amsal pasal 3 ayat 5-6. Demikian firman Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang bertanya kepada pendetanya. Anak muda ini bertanya, apakah sebenarnya Tuhan itu ada? Jika memang Tuhan itu ada, mengapa dia tidak pernah bertemu dengan Tuhan? Dengan tersenyum, pendeta ini memberikan jawaban kepada anak muda itu. Pendeta ini berkata, walaupun kita tidak dapat melihat Allah dengan mata kita, bukan berarti Allah itu tidak ada. Bapak pendeta kemudian memberikan sebuah contoh, seperti halnya sebuah angin yang berhembus. Angin tidak mungkin kita lihat, tetapi kita dapat merasakan hembusan atau kehadirannya. Demikian pula halnya dengan hidup kita. Kita tidak dapat melihat Tuhan, tetapi kita dapat melihat hasil pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa di dalam hidup kita. Bapak pendeta pun menyuruh anak muda ini untuk menarik nafas dalam-dalam, dan dia berkata bahwa dia baru saja menghirup oksigen dengan gratis agar bisa tetap hidup. Meskipun anak muda itu tidak melihat oksigen yang dia hirup, tapi oksigen tersebutlah yang membuat dia tetap hidup sampai saat ini. Meskipun kita tidak dapat melihat Tuhan, sesungguhnya Tuhanlah yang terus menyertai kita dan memberikan kehidupan setiap hari untuk boleh kita nikmati. Betapa indahnya hidup ini jika kita bisa mensyukuri mulai dari hal-hal yang paling kecil di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, demikian juga untuk dapat mempercayai Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati, maka seseorang harus mengalami proses yang pertama, mengenal Tuhan dengan benar. Untuk dapat mengenal Tuhan dengan benar, maka dibutuhkan waktu yang tidak singkat. Pengenalan yang benar membutuhkan ujian-ujian kepercayaan. Tidak hanya barang atau materi yang dipercayakan Tuhan, tetapi juga waktu, tenaga, pikiran, karunia yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Apakah seseorang menggunakan waktu ketika dia bekerja, ketika melayani, dan segala sesuatunya dengan baik dan penuh tanggung jawab atau tidak? Disitulah akan diketahui apakah seseorang benar-benar mempercayakan hidupnya kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan yang dia sembah. Dan yang kedua ialah terus hidup dalam kesetiaan dan kejujuran. Pengenalan yang benar membutuhkan kesetiaan di dalam keadaan apapun, baik dalam kondisi susah, hidup di bawah, dalam kondisi yang tidak menyenangkan, mengalami kesulitan ataupun penderitaan. Apakah kita masih tetap mau setia dan hidup berkenan kepada Tuhan? Tidak ada orang yang setia jika hanya setia dalam waktu 1 jam saja. Misalnya suami dan istri itu dikatakan setia bukan hanya ketika setelah menikah, tetapi ketika mereka mampu bertahan di dalam keadaan apapun di dalam rumah tangganya. Kesetiaan dan kejujuran adalah sarana untuk saling menjaga sebuah hubungan. Amsal mengingatkan agar kita sebagai anak-anak Tuhan, kita terus percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Ini dibuktikan dengan mengakui Tuhan di dalam segala jalan hidup kita, baik di dalam pekerjaan, bisnis, keluarga, pelayanan, dalam setiap pergumulan dan juga kesaksian hidup kita.
Hidup dijalani bukan dengan kekuatan dan kemampuan kita, melainkan dimulai dari kepercayaan kepada Tuhan dengan segenap hati dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap jalan hidup kita. Kita dapat melihat Tuhan melalui setiap perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita, baik yang kecil ataupun yang besar, baik yang sederhana ataupun yang luar biasa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Kami mau terus percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan bekerja atas setiap aspek hidup kami. Walaupun terkadang kami tidak mampu memahami setiap rencana-Mu, tetapi kami mau terus percaya bahwa segala sesuatu yang terbaik Tuhan siapkan atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan di dalam aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Kiranya berkat Tuhan tercurah bagi kami, baik di dalam pelayanan, pekerjaan, pendidikan, keluarga, dan bahkan pergumulan kami. Hamba-Mu juga berdoa jika ada di antara kami yang saat ini sedang lemah secara fisik ataupun secara rohani, biarlah oleh kemurahan Tuhan Yesus kami dipulihkan dan disembuhkan. Dan bahkan jika di antara kami ada yang sakit, susah, sedih, berduka cita, biarlah penghiburan dari Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tetap semangat di dalam Tuhan. Sehat dan sukses selalu untuk kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.